Baik sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Fathur Rozi. Kali ini saya berada di lahan cabai ya sahabat tani. Ini hanya sharing bersama, belajar bersama tentang dunia pertanian. Kali ini saya akan membagikan hasil atau tanaman cabai saya yang tepat pada hari ini sudah berusia 90 HST ya sahabat tani, dan kemarin kita sudah melakukan pemanenan. Ini adalah cabai ori 212. Kita lihat ya sahabat tani. Ini cara jarak tanamnya, saya hanya menggunakan ini satu baris ya sahabat tani. Ini pun hanya tumpang sari dengan tanaman jeruk seperti itu. Namun kita lihat perkembangan dari tanaman cabai ini sudah berusia 90 HST ya sahabat tani. Kita lihat pertumbuhannya, buah-buah sudah muncul seperti ini. Cabai ori 212 ya sahabat tani dari Aura. Kita lihat seperti ini ya. Ini masih juga ada yang berbuah seperti ini. Seperti ini juga, dan juga ada yang berbunga seperti itu ya. Sahabat-sahabat tani, untuk tanaman cabai ini saya selalu memberikan nutrisi yang tercukupi ya untuk tanaman ini, sehingga tampak sekali daun hijau seperti ini ya, subur, dan juga tanamannya kelihatan segar. Untuk jamur pun tidak masalah, padahal ini di wilayah kami, wilayah Jember, setiap hari kita diguyur hujan ya sahabat tani. Seperti ini, diguyur hujan, namun masih kita aman-aman saja. Maksudnya kita terhindar atau terjauhkan dari busuk-busuk batang nih ya, busuk ranting dan lain sebagainya, ataupun patek antraknosa, tidak ada. Mencari satu pun tidak ada ya sahabat tani. Jadi tanaman ini sangat subur, aman dari jamur. Namun sahabat-sahabat tani harus paham dan juga harus mengerti bagaimana cara kita merawat tanaman cabai. Karena yang jelas dalam kita merawat tanaman cabai itu tidak mudah ya sahabat tani, khususnya cabai seperti ini. Intinya dalam perawatan kita maksimal 7 hari kita sudah melakukan penyepraian. Kita harus melakukan penyepraian, entah itu nutrisi. Kalau nutrisi bisa saya berikan ada MKP itu ya biasanya kalau di masa generatif, dan juga kita berikan Kalinet juga ini ya. Dan sahabat tani, di musim penghujan kita jarang sekali melakukan pemupukan ya, khususnya NPK. Bagi pengalaman saya, kalau kita sering-sering dan apabila kita tidak tahu ilmunya, kita hanya melakukan pemupukan, maka untuk tanaman cabai seperti ini itu rawan terkena jamur ya, khususnya layu fusarium, jamur batang, jamur antraknosa, dan lain sebagainya. Maka dari itu harus tahu ilmunya terlebih dahulu, bagaimana tata cara kita melakukan
penyepraian atau perawatan pada tanaman cabai. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat tani, untuk melakukan atau pemberian jamur, kita selalu memberikan bahan aktif mancozeb ya, untuk menghindari ataupun mencegah dari jamur-jamur patogen yang sangat mengganggu. Dan juga kita juga berikan tuh ya, saya kemarin pakai bahan aktif yang sama dengan Amistartop, yaitu tandem ya, dari Biotis. Kemarin saya selalu memberikan itu. Dan juga di awal-awal vegetatif kita juga memberikan antrakol ya, bahan aktif Propinef. Kemudian sahabat-sahabat tani, untuk insektisidanya yang jelas ini adalah kita memberikan insektisida yang berbahan aktif imidacloropid untuk mencegah tanaman dari ini virus ya, virus kuning seperti ini ya. Namun walaupun ada virus kuning seperti ini, tanaman masih tumbuh sehat ya, masih berbuah, dan ini juga masih tampak hijau ya sahabat tani, walaupun terkena ada virus kuningnya. Dan juga mencegah dari trip sahabat tani ya, kita juga memberikan bahan aktif Abasel, Abamectin ya. Kita kemarin menggunakan merek dagang dari DGW, yaitu Demolis ya sahabat tani. Pasti sudah paham dan sudah mengenal bahan aktif Abamectin ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk ulat ya sahabat tani. Di sini pun tidak sedikit pun tidak terganggu yang namanya ulat. Kemarin juga pernah terganggu dengan ulat ya. Maka kita berikan insektisida yang berbahan aktif emamectin benzoat ya sahabat tani. Emamectin benzoat. Jadi kita tidak bisa, salah satu contoh misalnya di tanaman ini ada ulatnya, kita tidak bisa memberikan dengan bahan aktif chlorpyrifos atau supermetrin atau prevonopos. Jadi maksudnya bisa sih bisa, tapi kurang gitu ya, kurang ampuh gitu lah ya. Jadi kalau kita menggunakan bahan aktif yang ampuh pada khususnya ulat, yang ampuh pada tanaman cabai, yaitu emamectin benzoat. Dan juga kita kemarin menggunakan untuk pengendalian ulat, yaitu kita mix dengan bahan aktif metomil ya sahabat tani. Itu bagi pengalaman saya itu sudah sudah luar biasa untuk penanganan ulat. Jadi emamectin benzoat kemarin saya menggunakan merek dagang dari Mertiur ya, dari perusahaan Biotif. Kemudian kita juga dimix dengan bahan aktif metomil ya. Jadi insya Allah pasti saya pastikan untuk ulat-ulat pasti akan mati ya sahabat tani ya. Tuh baik sahabat tani, itu saja berbagi pengalaman pada budidaya tanaman cabai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dari petani Jember. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.